Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, hari ini tanggal 22 Oktober yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri. Ya, mudah-mudahan dengan adanya satu hari yang diberi nama Hari Santri, bisa memahami makna santri. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa santri itu manusia yang mandiri. Dari sejarah santri, sejarah kepesantrenan, sejarah orang yang menuntut ilmu di pondok, itu menghasilkan manusia yang mandiri, mampu hidup berdasar karya atau perbuatan atau kerja sendiri. Mandiri dengan satu sikap persaudaraan. Di kemandirian itu tercipta dengan kerjasama. Sekarang saya tambahkan kerjasama berskala besar. Kehidupan santri yang seperti itu atau manusia yang menuntut ilmu seperti itu dulu dinamakan seorang salik. Salik itu orang yang berjalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka seorang salik itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibekali dengan suluk. Suluk itu artinya orang yang berjalan dan mengerti tentang perjalanannya sampai kemana dan ada di mana. Biasanya orang suluk itu, yang memiliki suluk, itu diterjemahkan dengan punya khuluq, punya budi pekerti. Dari salik itu dibekali dengan suluk, maka santri yang mandiri ini selalu memiliki budi pekerti. Kemudian diterjemahkan menjadi berakhlak mulia. Mandiri, berakhlak mulia. Maka pada awal mula sebelum manusia ini berevolusi dalam sosial budaya secara cepat, di awal-awal abad 20, orang yang terjun dalam pendidikan dunia pesantren itu nampak menguasai kehidupan di lingkungannya. Sebelum penjajah memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, santri-santri ini mampu menjadi pelita di lingkungannya. Maka ketika itu pusat daripada perkembangan keagamaan khususnya Islam itu adanya di tingkat-tingkat desa, tingkat-tingkat kampung.
Ketika itu belum ada kegiatan Islam yang berpusat di kota, karena kota itu identik dengan tempat penjajah. Yang terbesar adalah di desa-desa, di kampung-kampung, dan para salik, para santri mendekat kepada para mursyid ataupun pembimbing yang kemudian disebut kiai atau mursyid atau murad atau kiai. Salik kemudian memberikan judul namanya adalah murid. Semuanya ini ketika itu rujukannya adalah sufi. Para salik, para mursyid, para murid, para murad, para mursyid, para guru, itu gerakannya gerakan sufi. Dan orang sufi ketika itu selalu mandiri. Bagaimana dengan perkembangan kini atau sebelum masuk pada abad 20 atau pada abad 20? Setelah kemerdekaan dan berjalan beberapa dekad setelah merdeka, mulailah para santri direkrut untuk menjadi pegawai. Tentunya pegawai yang urusan keagamaan atau keguruan agama. Dari situ mulai kemandirian santri atau murid itu menurun. Yang awalnya punya cita-cita, aku ingin hidup membiayai diriku dengan bekerja sama dengan lingkungan. Sekarang aku hidup dan akan menjadi apa? Keinginannya menjadi pegawai negeri. Kalau guru pegawai negeri. Nah, di situ mulai kemandirian santri pudar. Kita tidak melihat penguasa darat santri atau bukan santri. Pindah. Yang tadinya penguasa darat itu artinya pengusaha-pengusaha kendaraan besar, itu santri. Pengusaha-pengusaha ekonomi, katakan pengepul bahan pangan di desa sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten, itu santri. Pengangkut kendaraan hasil bumi melalui sungai dengan menggunakan perahu atau kapal kecil, santri. Kendaraan antar pulau, yaitu perahu-perahu besar antar pulau, kapal, santri. Perusahaan-perusahaan rokok, santri. Perusahaan-perusahaan tenun, santri. Baru setelah santri berubah, bermetamorfosa, ingin menjadi setara dengan kawan-kawannya yang sekolah umum, untuk menjadi pegawai negeri, maka tidak terlalu nampak perbedaan antara santri dan bukan santri. Nah, inilah anak-anakku dan saudara-saudara, saya selalu mengajak, mari kita punya entrepreneurship yang tinggi. Entrepreneurship tinggi itu diawali dengan kemandirian dan kemampuan bekerja sama. Bekerja sama berskala besar, karena evolusi budaya manusia ini terus berkembang tanpa batas dan semakin cepat tidak ada yang bisa menghentikan kecuali manusia itu sendiri. Mengapa?
Karena sudah memahami bahwa sumber evolusi adalah Tuhannya dan Tuhan itu diyakini. Maka selama masih ada keyakinan pada Tuhan, evolusi itu terus gerak tanpa henti. Apakah orang-orang yang anti Tuhan itu masuk? Sama. Tuhannya orang yang tidak berkenal Tuhan itu ya tidak mengenal Tuhannya itu. Karena Tuhan diwujudkan dalam bentuk seperti pengetahuan orang-orang bertuhan. Orang yang tidak bertuhan itu membuat Tuhan baru. Kalau dalam teori Al-Quran itu ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang punya ilah dengan yang hawahu sebagai ilah itu sama, semua berproses masuk ke dalam evolusi kebudayaan manusia itu yang tak henti-hentinya. Nah, saudara-saudara, siapa yang bisa menampilkan kembali jiwa santri yang mandiri, yang entrepreneur, yang mampu bekerja sama? Mari kita wujudkan itu. Yang kedua, saya selalu mengajak untuk mengenal diri, melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak melihat diri kalian, membaca diri kalian? Sudah baikkah diri kita ini? Sudah sehatkah diri kita ini? Nah, ini satu hal yang diharuskan, diwajibkan. Kalau kita ingin tahu kesehatan kita, maka kita harus bertanya kepada ahli kesehatan. Maka ahli kesehatan akan memeriksa, kemudian menganalisa melalui teknologi yang mutakhir. Baru dikatakan, oh ini Anda sekian, ini Anda sekian. Kita hari ini, katakanlah dalam menghadapi COVID ini, sudah berusaha apa yang dinamakan vaksin, sudah kita tempuh semua. Tinggal satu yang belum, vaksin ketiga. Saudara-saudara, betapa sulitnya di luar kampus kita ini. Anak-anak sekolah mau membuka sekolah tatap muka pun kendalanya adalah vaksin. Di pesantren-pesantren kendalanya vaksin. Terlalu sulit menjalankan vaksin. Kita wajib bersyukur. Kampus kita ini 100% sudah 2 kali vaksin. Bahkan mau masuk ketiga kali. Apakah cukup dengan itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dibaca setelah kita memiliki vaksinasi 2 kali. Mari kita baca. Apakah ada daya kekebalan tubuh kita? Perlu kekebalan tubuh kita ini menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Berapa ukuran kekebalan tubuh kita? Orang mengatakan antara kekebalan dan vitamin D itu ada kaitannya. Berapa vitamin D kita? Antara kekebalan vitamin D dan darah, kelancaran darah, berapa di dimer kita? Nah, ini perlu dibaca. Baru wa fi anfusikum afala tubsirun, benar kita membaca. Dan ini sifat mukmin. Orang mukmin, orang percaya pada Tuhan yang Maha Esa itu bukan yowes sak kersaning Gusti Allah wae. Itu namanya ngece nang Tuhannya. Kalau mukmin, wa fi anfusikum afala tubsirun, baca. Nah, kita hari ini mengadakan pemeriksaan. Saya selalu di depan. Kalau mengajak selalu di depan. Tadi semestinya nomor 1 saya, tapi saya karena naik sepeda, keringatan, kemudian
ingin mendinginkan badan dulu, maka nomor sekian baru mulai. Tapi daftar nomor 1. Tadi 201 orang yang ikut. Penghuni kita ini yang sudah harus memeriksakan ribuan. Alangkah bagusnya kalaulah tidak 100%, ya lebihlah. Periksa. Ada biayanya tidak? Wadah. Namanya sekarang teknologi itu bisa datang kalau diklik. Nah, kalau kliknya itu tanpa macam-macam, nggak hadir. Berapa biayanya? Daripada saudara nanti tidak tahu di dimernya naik, nyumbat, ya lebih baik sekarang dibaca di dimernya. Kita merasa aman-aman, vitamin D kita di bawah 30. Kita merasa aman-aman, daya tahan tubuh kita rendah. Nah, periksakan. Wasihhataka qabla sukmika. Tatkala kita masih sehat, periksa baik-baik sebelum datang sakit. Kalau sudah datang sakit, diperiksa jari ini 1, pindah ke jari sini. Periksa sini sehat, pindah ke jari kaki. Itu kalau sudah sakit. Nah ini, wasihhataka qabla sukmika. Tatkala kalian sehat, periksa baik-baik sebelum datang masa sakit. Biaya tidak terlalu mahal. Dan saya sudah menganjurkan dicicil. Mengapa dicicil? Saya paham. Penghasilan guru itu terlalu besar kalau cash. Kalau membayar cash itu terlalu besar. Mending dicicil, punya itu gaya. Beli mobil saja kan dicicil kan? Nah, semua dicicil. Zaman sekarang nggak ada yang cash. Yang gagah itu yang sanggup menyicil. Berapa bulan? Ya jangan lama-lama. Supaya nanti kalau datang lagi yang baru bisa dipenuhi. Ya, mungkin 6 bulan itu layak itu. Kira-kira kalau 6 bulan bagaimana itu? Siapa yang ikut tadi? Ya, 6 bulan. Ya karena kepala sekolah. Ada tunjangan kepala sekolah gitu kan. Sekarang yang guru sandaran, berapa bulan maunya? Ya, majelis guru 6. Bagaimana kalau 10 bulan? Ya, 10 bulan saja. Kalau 1 tahun, itu terlalu lama. Nunggunya lama. Kalau 10 bulan, itu tidak terlalu lama. Nanti 10 putaran, 1 putaran 200, putaran kedua tambah 200, terus 10 bulan sudah 2000 kan? Nah, jadi berputar. Cicilan yang pertama untuk membiayai cicilan yang kedua dan terus begitu. Dokter yang bagian komunikatornya ini supaya ditata, sampaikan pada tempat yang kita kerjasama, ini bisa sampai ribuan. Kalau sudah begitu, baca Quran kita benar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yo, Gusti, kula lakoni. Sekalipun hanya kecil ini. Ya memang dari kecil, nanti bisa wa fi anfusikum afala tubsirun yang lebih besar lagi. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima permohonan salat gaib 1 untuk Bapak Ahmad.
Ridwan Syah bin Zainuddin Mahbub, anggota Jamas, Banten. 2. Ibu Dwi Lestari binti Gito Miharjo, adik ipar daripada Sutarman, karyawan Al Zaitun. 3. Ibu Sarmi binti Muhammad Bahrun, ibu mertua daripada Misman, karyawan Al Zaitun. 4. Bapak Asmat bin Kifan, paman daripada Ahmad Sobari, karyawan Al Zaitun. Dan terakhir Bapak Faidin bin Matrejo, bapak mertua daripada Rahmat Basuki, karyawan Al Zaitun. Walhamdulillahirabbil alamin.